Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Saira dengan NIM 2023-11009 dari kelas Manajemen Teknik A. Di sini saya akan jelaskan mengenai controlling sebagai kunci efisiensi dan efektivitas organisasi. Pertama itu controlling. Pengendalian atau controlling adalah fungsi akhir dari proses manajemen. Pengendalian merupakan proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan, dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses sampai hasil akhir diketahui. Sehingga pengendalian bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadi kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan. Dengan pengendalian, diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien. Emerson mengemukakan pendapat mengenai arti dari efektif dan efisien, yaitu efektivitas diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang telah direncanakan, sedangkan efisiensi adalah perbandingan antara masukan dan keluaran, manfaat dan biaya, kinerja terhadap penggunaan sumber daya, yang bertujuan untuk maksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas. Dan kata lain, ini ada hubungan antara apa yang telah tercapai dan apa yang mungkin dicapai. Selanjutnya ini adalah tujuan dari fungsi controlling, yaitu pertama, memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, di mana menjamin setiap aktivitas berjalan sesuai ketentuan, prosedur, dan target yang telah ditetapkan. Kedua, melakukan tindakan perbaikan atau corrective action, di mana di sini kita mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan. Selanjutnya adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Di sini kita menghasilkan hasil akhir sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi pengendalian Tanpa fungsi pengendalian, organisasi beresiko kehilangan arah dan tidak mampu menilai keberhasilan pelaksanaan terencana. Selanjutnya ini adalah macam-macam controlling, yaitu pertama, internal control. Adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Contohnya adalah audit control, yaitu pemeriksaan atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Selanjutnya ada external control, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian ini dapat dilakukan secara formal atau informal. Misalnya, pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya ada formal control, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi. Dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, terhadap BUMN dan lain-lain. Ataupun Dewan Komisaris terhadap perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada informal control, yaitu penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui media massa cetak atau elektronik dan lain-lainnya. Selanjutnya itu proses pengendalian atau controlling. Pertama itu menetapkan standar kinerja, menentukan standar atau tolak ukur yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Selanjutnya, memantau hasil dan evaluasi. Mengamati pelaksanaan secara berkala dan menilai apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan standar yang diterapkan. Kemudian, tindakan korektif untuk memperbaiki kekurangan, yaitu mengambil langkah perbaikan terhadap kekurangan atau penyimpangan agar kinerja kembali sejalan dengan rencana. Selanjutnya di sini adalah studi kasus yang saya ambil, yaitu penerapan controlling pada UMKM kuliner di Kota Ambon. Masalahnya adalah banyak UMKM kuliner di Ambon mengalami penurunan efisiensi dan kesulitan mencapai target karena tidak memiliki sistem pengawasan yang terstruktur. Pengelolaan tidak rutin, mengevaluasi biaya operasional, stok bahan baku sering menumpuk atau habis tanpa kontrol, dan laporan keuangan dibuat tidak konsisten.
Tindakan pengendalian yang diambil adalah menetapkan sistem pengendalian manajemen sederhana, seperti laporan harian penjualan, pencatatan stok, dan anggaran belanja mingguan. Selanjutnya, menggunakan teknologi informasi, aplikasi pencatatan kas dan stok, untuk memantau keuangan dan persediaan secara real-time. Selanjutnya, melakukan evaluasi bulanan terhadap hasil penjualan dan juga biaya operasional. Kemudian, melakukan tindakan korektif bila ditemukan penyimpangan, misalnya pemborosan bahan atau penurunan penjualan. Hasil yang didapatkan adalah efisiensi operasional meningkat, pemborosan bahan berkurang 20%, keputusan bisnis lebih cepat karena data keuangan dan stok dapat diakses kapanpun. Selain itu, penjualan meningkat secara konsisten karena perencanaan lebih akurat. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah fungsi controlling merupakan elemen penting dalam proses manajemen yang berperan untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui proses pengawasan, evaluasi, dan tindakan korektif, controlling membantu organisasi dalam mengidentifikasi penyimpangan serta mengambil langkah perbaikan yang tepat. Dengan demikian, fungsi ini menjadi kunci dalam menciptakan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian tujuan. Controlling tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai pilar utama yang menjamin keberlanjutan dan meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.